Ya, halo, kembali lagi dengan saya Dewi Fernando. Kali ini kita membuat video di malam hari karena siangnya puasa. Nah, kali ini kita akan mengulas seputar head di depan saya ini. Ini semua tidak ada yang sudutan. Jadi nanti kita ulas bersama-sama di sini dan jangan lupa untuk like, share video ini dan subscribe tentunya, dan jangan lupa juga untuk tekan loncengnya supaya bisa mengetahui video saya yang berikutnya. Oke. Ya, mungkin langsung saja kita ke videonya. Di depan saya ini ada sebuah head. Ya, ini semua blis-blisan yang seperti saya bilang di awal tadi. Kita mulai dari yang pertama ini. Ya, di sini Jupiter. Ini blisnya tidak terlalu ekstrim, tapi ini juga blis-blisan. Cuman untuk klepnya standar. Terus yang ini ada head dari Honda Grand alias Grand Bapak ini. Ini juga kita pakai klep ukuran 25 22 atau biasa kalian sebut dengan klep Shogun. Biasanya kalian pakai juga. Ya, ini kita terapkan di Grand, terus kita bliskan juga. Nah, yang terakhir ini klep standar Tiger di head apa ini? Ini GL kayaknya ya. Jadi kita bliskan, tapi ini khusus untuk dia lah. Jadi nggak dipakai untuk harian atau nggak dipakai untuk motor yang hidup. Nah, kita bahas dulu untuk tujuan brace clamp itu apa sih? Tujuan brace clamp itu yang pertama adalah bagian sini. Jadi kita itu menambah gap antara clamp in dan egg. Mas, kenapa kok ditambah? Ya karena alasannya kalau kita pakai klep standar itu otomatis nanti overlap tidak bisa tinggi. Jadi untuk motor-motor yang dibuat khusus untuk balap, untuk kenceng kan overlap otomatis kan kita pakai tinggi. Nggak mungkin kita pakai overlap cuman 1,5 mili atau 2 milian, nggak mungkin. Jadi kita pakainya tinggi-tinggi semua. Misalkan itu di angka 3,2, 3,1, 3,5. Nah, itu terserah. Nah, terus tujuan yang kedua untuk apa? Ya, tujuan kedua dibliskan seperti ini. Selain kita mendapatkan gap tadi, nah, itu kita memperpanjang bagian belakang sini. Nah, jarak antara klep sini nanti mainnya atau untuk liftnya itu juga bisa lebih tinggi lagi. Soalnya kenapa? Jarak keluar dari klep ini nanti pasti akan bertambah. Nah, semisal ini kita pakai standar punya Jupiter, semisalnya ini ukurannya 27. Nah, untuk Jupiter di sininya 27. Otomatis kalau kita pakai per Swedia, per klep Jepang atau apa, itu biasanya terlalu menekan gitu ya. Untuk perle terlalu menekan, untuk daya pegasnya terlalu kuat, kadang motornya malah nggak enak soalnya pernya terlalu keras. Jadi untuk tujuan dibliskan supaya jarak sini itu sesuai dengan karakter yang kita inginkan. Nah, mungkin ya gitu aja sih. Kalau ngebleskan untuk ukuran klep yang lebih besar itu menurut saya nggak saya istilahnya nggak saya rekomendasikan. Karena apa? Nanti akan merubah semuanya, jadi malah nggak karuan nanti. Soalnya kenapa? Kalau kita pakai klep lebar, ya bayangin aja ya, semisal ini klep standar, ini klepnya ukuran 22 kayaknya. Kita coba ukur dulu. Oh, 23, maaf. Ini ukurannya 23 sama X nya
20. Kita coba pakai klep ukuran, nah ini 24 ya, kita coba. Ini batangnya sama 4,5, kita coba dulu. Nah, bisa kalian lihat sendiri ini bagian sini. Nah, bagian sini nanti akan menonjol keluar seperti ini. Kameranya hampir jatuh. Nah, bagian sini akan menonjol keluar seperti ini. Nah, tonjolannya ini sangat ekstrim sekali. Nah, tonjolannya ini bisa sampai 1,5 mili. Nah, padahal ini kondisi head sudah dipapras habis seperti ini. Jika kalian ingin memakai klep yang lebih besar seperti ini, misalkan tadi kan 23, kita ubah pakai 24. Itu aja nanti udah merubah semuanya ya. Jadi maksudnya merubah semuanya itu gimana? Nah, ini nanti kan semisal 24, ini nanti kan pasti 21. Nah, jarak antara klep ini nanti pasti itu lebih dekat lagi. Dan kita pasti butuh sudut yang agak lebar lagi untuk jarak antara klep. Jadi mau tidak mau kita harus ngebleskan lagi. Kalau ngebleskan lagi, otomatis settingan ini akan semakin dalam seperti ini. Semakin dalam yang mengakibatkan aliran flow dari lubang porting itu nanti pasti akan terpapras dan mengakibatkan juga menurut saya tuh kayak alirannya kurang bagus. Nah, terus juga kondisi head nanti akan nggak bagus juga. Jadi untuk kalian yang ingin mengebleskan seperti ini, saya saranin pakai klep standar, atau kalau kalian ingin menaikkan ukuran klep itu saya kasih batas maksimal itu menurut saya paling aman ya setengah sampai 1 milian lah. Contohnya ini tadi, kalian kan sudah tahu sendiri. Nah, misal ini kita tetap pakai 20. Nah, ini jadi ukurannya 20-24. Kita ukur GP. Ya, ini 3,5. Kita harus ngeblesin lagi. Jadi semakin dalam otomatis nanti lubang businya ini bisa-bisa sampai naik ke squeeze-nya sini. Itu nggak boleh ya, karena sangat nggak ideal untuk motor kondisi seperti itu. Jadi kalian mau nggak mau harus melakukan rubah sudut atau geser sudut, atau pokoknya itulah istilahnya di tempat kalian kan beda-beda. Nah, kalau digeser sudut nanti pasti bisa, soalnya kalau geser sudut itu sebenarnya seperti ini. Jadi yang mula seperti ini itu kayak dipenggang gini ya, sudutnya diubah gini. Kalian mau pakai lebar klep kayak gimana, mau pakai seperti slip engine gini ya bisa, tapi kalian harus melakukan yang namanya rubah sudut atau gini ya, istilahnya membenggang ya, klepnya dibenggang gini. Jadi bisa pakai klep yang lebih lebar. Nah, terus untuk head seperti ini. Nah, biasanya untuk kalian kan pengen pakai 3429 tapi nggak punya dana untuk rubah sudut, jadi dibleskan aja. Kalau dibleskan saya saranin headnya itu dipapras seperti ini ya. Nah, dipapras seperti ini. Jadi ini kelihatan bagus seperti sudutan. Jadi nggak ada jeda seperti ini. Nah, ini kan ada jeda nih ini. Antara bibir permukaan head sama klep kan agak mendem ke dalam. Nah, itu menurut saya juga nggak bagus sih untuk motor juga. Jadi kalau bisa itu ngepres. Tapi kalau ngepres itu resikonya nanti apa? Resikonya pasti kalau kalian memapras ini dalam-dalam, resikonya pasti yang pertama rantai kamrat itu pasti nanti kendor. Kalau enggak ya dipotong. Tapi kalau motong itu nanti kalian harus memperhitungkan juga, karena kalau sampai dipotong nanti motongnya juga harus banyak, harus sesuai rantai kamrat tersebut. Karena kalau dipotong nanti biasanya sering kekencengan. Nah, seperti ini
Ini menurut saya juga hampir pas sih, cuman ini kurang karena kubahnya terlalu besar untuk cc kecil. Kita karena DC-nya kecil jadi butuh kompresi yang agak tinggi. Terus untuk kubah juga harusnya ini agak diparas lagi seperti ini. Jadi kubahnya kecil seperti ini, meskipun kita pakai blus-blusan ini nggak begitu kelihatan, ini kayak sudutan ya. Ini adalah head 115 ya, 115 untuk klep standar, pelatok standar, non sudut. Jadi ini cuma blus saja. Ini dipotong seperti ini. Mungkin kalian nanti akan tanya, Mas, kondisi rantai ketengnya gimana atau kampratnya gimana? Ya pastinya kendor. Jadi pilihannya antara mutus kamprat atau menaikkan bloknya supaya rantainya itu tidak kendor. Itu mungkin nanti selera mekaniknya sendiri-sendiri. Jadi mungkin untuk kalian yang pengen motong kamprat ya bisa, kalau pengen pakai blok yang lebih panjang juga bisa. Contohnya pakai blok Jupiter standar itu panjang, itu nanti kampratnya pakai Vega 4ST original itu agak pendek. Nah, seperti ini ya. Oke, mungkin cukup sekian dulu video-video dari kita. Mungkin untuk kalian yang masih kebingungan, silahkan diputer bolak-balik. Ingin bertanya langsung aja di kolom komentar, nggak apa-apa. Nanti kalau sempet saya balasin. Mungkin nanti kalau ada orang yang lebih tahu kan bisa ikut membalas juga. Ya mungkin saling bertukar ilmu lah di video kali ini. Dan untuk video kali ini juga khususkan untuk para pemula saja, karena mungkin untuk orang-orang senior video seperti ini ya dianggap, wah kenapa bikin video seperti itu, kan aneh gitu ya. Jadi mungkin ini untuk para pemula-pemula yang belum tahu, yang masih awam tentang mesin, yang tentang blus-blusan apa sih, sudutan apa sih, ya gitu. Nah mungkin cukup sekian dulu. Jangan lupa like, share, dan subscribe tadi. Dan kalau pengen pesen kop seperti ini kop 115 slip engine CC mini. Ini kalau pengen pesen langsung aja WA kalau pesen. Tapi kalau sekedar bertanya langsung di kolom komentar aja. Mungkin cukup sekian dulu dan terima kasih sudah menonton video saya dan sampai jumpa.